Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Pada video kali ini akan membahas mengenai analisis pada pendapat yang dikemukakan oleh Herman J. Waluyo. Nah, di mana beliau berpendapat bahwa sastra itu terdiri atas dua unsur, yakni duce yang berarti keindahan dan utile yang berarti manfaat. Nah, di mana pada puisi karangannya Amir Hamzah itu beliau mengatakan bahwa memiliki dua unsur tersebut, sedangkan pada puisinya Chairil Anwar hanya memiliki unsur manfaat, dan pada puisinya Sutarji hanya ada unsur keindahan. Nah, sehingga video kali ini berisikan pembuktian terkait pendapatnya Herman J. Waluyo mengenai puisinya Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji. Nah, di mana kita menemukannya dengan membedah, lalu menemukan gejalanya secara umum melalui dua judul puisi dari tiap-tiap pengarang dengan mengangkat tema yang sama, yakni kisah percintaan. Baik, yang pertama membahas puisi Amir Hamzah. Puisi Amir Hamzah ini dikatakan bisa mempadu-padakan dua unsur sastra, yakni keindahan dan manfaat. Nah, sehingga untuk membuktikannya saya mengambil dua contoh puisi, yakni puisi berjudul Cempaka dan puisi berjudul Malam. Puisi berjudul Cempaka, puisi Cempaka menceritakan tentang rasa kagum kepada seorang wanita. Nah, berikut akan kita lihat teks puisinya. Sedangkan untuk puisi yang berjudul Malam, ini menceritakan keindahan malam dan merindukan pujaan hatinya. Berikut kita lihat teks puisinya. Nah, dari kedua puisinya, Amir Hamzah itu bisa kita lihat pada puisi Cempaka pada bait pertama dan pada puisi Malam terdapat pada bait ketiga, di mana keduanya menampilkan bahasa atau diksi yang sangat indah dan bagus meskipun dalam kategori yang sederhana. Bisa kita lihat pada puisi Cempaka pada bait pertama dan kedua. Cempaka, aduhai bunga penglipur lara, tempat cinta duduk bersemayam, sampaikan pelukku wahai kusuma, pada dinda setiap malam, sungguh harum sedup malam, sungguh pelik bunga Kamboja, tetapi tuan, aduhai pualan, pakaian adinda setiap masa. Di mana pada bait itu menyampaikan kata-kata yang indah untuk menyampaikan pesannya. Dari puisi Cempaka, pada kata-kata dipilih Amir Hamzah adalah kata-kata yang dianggap mengandung nilai tertentu dan tepat menyentuh hati para pembaca, seperti kata bunga, cempaka, dan Kamboja yang berbaunya harum berwarna putih karena makna denotatifnya sama. Kemudian pada puisi Malam, aspek keindahan itu bisa kita lihat pilihan kata pada puisi tersebut, yaitu malam, karena menjelaskan suasana pada malam hari. Contoh terdapat dalam bait ketiga lari ke satu, air mengalir mengilau senau, air yang terlihat silau sebab terkena cahaya. Air mengalir pecah memecah, riak berguling pecah memecah, Nagasari keluar meninjau, membanding purnama raya. Menjelaskan air yang agak berombak terkena hembusan angin malam. Lalu ada yang keluar membandingkan bulan purnama di langit yang cerah, sungguh paduan warna yang kontras. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua puisinya Amir Hamzah yang berjudul Cempaka dan Malam ini terbukti memiliki unsur keindahan. Nah, selanjutnya kita membahas unsur manfaatnya, yaitu pada puisi Cempaka bait pertama. Cempaka, aduhai bunga penglipur lara, tempat cinta duduk bersemayam, sampaikan pelukku wahai kusuma, pada dinda setiap malam. Cempaka, aduhai penglipur lara, dan sungguh pelik bunga Kamboja.
Dari penjelasan tersebut menggambarkan rasa kangen oleh seseorang penyair terhadap seseorang wanita dan rasa rindu. Penyair menggambarkan rasa kangen tersebut diibaratkan bunga cempaka dan kamboja yang buahnya harum. Kemudian amanatnya yaitu ingin memberitahu perasaan yang dialami terhadap pujian hatinya dan ingin si pembaca mengetahui bunga cempaka dan kamboja hampir sama dan berbaunya harum. Artinya bahwa perasaan yang sangat bahagia itu dilandaskan oleh bunga cempaka dan kamboja, di mana bunga cempaka dan kamboja itu harum. Ini memiliki manfaat bahwa kita yang belum tahu bentuk atau wujudnya bunga tersebut, kita mengetahui hal itu dari puisi ini. Kemudian pada puisi malam, pada bait terakhir, adikku sayang terpangku guring rambutmu, tuan kusut melipu, aduh bahagia bunga kemuning, diri dihimpit kecupan rindu. Memiliki amanat ingin memberitahu suasana pada malam hari kepada pembaca. Bait terakhir, suasana malam hari itu dilanda kerinduan pada pujaan hati, bahwa pada malam hari itu suasana yang enak untuk merindukan kekasih. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa puisi Cempaka dan Malam karangan Amir Hamzah ini terbukti memiliki unsur manfaat juga, dan pendapatnya Herman J. Waluyo terkait mengenai puisinya Amir Hamzah, di mana beliau mengatakan bahwa puisinya Amir Hamzah itu memiliki dua unsur, yakni keindahan atau duce dan utile atau manfaat, itu benar adanya. Baik, yang kedua yaitu kita masuk puisinya Chairil Anwar. Nah, puisi Chairil Anwar ini dia dikatakan bahwa hanya memiliki satu unsur sastra, yakni unsur manfaat atau utile. Dimana untuk pembuktian itu saya mengambil dua contoh puisi, yakni puisi doa dan puisi penerimaan. Nah, puisi doa karangan Chairil Anwar yang berisikan menggambarkan sebuah renungan dirinya yang menyadari tidak bisa terlepas dari Tuhan. Berikut akan kita lihat teks puisinya. Sedangkan untuk puisi karangan Chairil Anwar yang berjudul Penerimaan menceritakan tentang seorang lelaki yang masih menerima kekasihnya kembali meskipun sang kekasih sudah bersama orang lain. Berikut teks puisinya. Nah, dari kedua puisi Chairil Anwar itu bisa kita lihat nih mengenai satu unsur sastra, yakni unsur manfaat atau utile. Untuk puisi berjudul doa itu salah satunya terlihat dari bait terakhir, yakni Tuhanku di puntumu, aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, pada bait terakhir itu dijelaskan nih puisi doa ini berisi amanat kepada pembaca agar menghayati hidup dan selalu merasa dekat dengan Tuhan. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenung atau termenung seperti yang dicontohkan penyair. Penyair juga mengingat pada hakikatnya hidup kita hanyalah sebuah pengembaraan di negeri asing yang suatu saat akan kembali juga. Artinya nih, kita sebagai manusia itu bagaimanapun akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Jadi kita manusia diciptakan dan akan kembali lagi kepada Allah, dimana kita hanya bisa berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendapatkan jalan yang benar untuk menuju surganya. Sedangkan judul puisi penerimaan itu terlihat pada bait kelima dan keenam, yaitu kalau kau mau ku terima, kau kembali untukku sendiri, tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Dimana pada bait itu agar perempuan mempertimbangkan penawaran si aku dan memutuskan dengan tegas keputusan yang akan diambil perempuan tersebut. Jangan pernah menduakan seseorang yang mencintai dengan tulus dan tanpa pamrih. Artinya kita sebagai memiliki kekasih yang sudah setia dan tulus mencintai kita, janganlah menyia-nyiakannya karena kehadiran itu hanya sekali. Sedangkan untuk unsur keindahan pada puisi Chairil Anwar ini tidak ditemukan pada kedua puisinya, karena mengingat bahwa Chairil Anwar menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa puisi Chairil Anwar ini yang berjudul Doa dan Penerimaan hanya memiliki satu unsur saja, yakni manfaat. Dalam hal itu sesuai dengan pendapatnya Herman J. Waluyo. Baik, yang ketiga kita masuk puisinya Soetarji. Nah, puisi Soetarji ini dia dikatakan bahwa memiliki satu unsur sastra, yakni keindahan atau duice. Di mana saya mengambil dua contoh puisi, yakni puisi O dan puisi Tapi. Nah, puisi karangan Soetarji yang berjudul O itu menceritakan tentang kebimbangan seseorang yang sedang berduka dan resah karena mencari sosok Tuhan. Sosok tersebut mau mengenal Tuhan lebih jauh karena dia merasa ragu terhadap keyakinannya. Namun pencariannya terasa sia-sia, maka sang tokoh pun merasa was-was. Berikut teksnya. Sedangkan untuk puisi berjudul Tapi itu menceritakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Berikut teks puisinya. Nah, dari kedua karya puisi Soetarji itu bisa kita lihat dari satu unsur, yakni keindahan atau duice. Nah, pada puisi O karya Soetarji ini itu terdapat keindahan di mana pada judulnya yaitu hanya satu huruf saja, yaitu huruf O. Karena ini menyebabkan puisi ini terlihat indah karena judulnya beda dari puisi yang lain. Kemudian dalam puisi ini kata-kata yang digunakan Soetarji adalah kata-kata yang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari, tetapi ada kata yang berasal dari bahasa daerah, antara lain yaitu bahasa Jawa. Terlihat pada kata bolong yang berarti berlubang, yakni suatu kekosongan. Sedangkan pada puisi Tapi, unsur keindahannya itu terdapat pada penulisannya yang terdiri dari satu bait 16 larik, sehingga itulah yang menyebabkan puisi ini memiliki unsur keindahan. Dan pada akhir puisi digunakan kata wah yang membuat puisi ini berbeda dari yang lain, yang menimbulkan adanya keindahan dari puisi ini. Dan tidak ditemukan unsur manfaatnya pada kedua puisi ini karangan Soetarji, karena mengingat bahwa puisinya merupakan sajak mantra yang mana ialah sastra olariti. Selain itu, karena adanya unsur keindahan berupa tipografi membuat sajak Soetarji ini sulit untuk dipahami, sehingga tidak ditemukannya unsur manfaat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa puisi Soetarji berjudul O dan berjudul Tapi itu hanya memiliki satu unsur saja, yakni keindahan, dan hal itu sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo. Nah, kesimpulan keseluruhan dapat kita ambil yang pertama yaitu bahwa betul jikalau puisi karangan Amir Hamzah memiliki dua unsur, yakni keindahan dan manfaat. Dan yang kedua, bahwa betul jikalau puisi Chairil Anwar memiliki satu unsur sastra, yakni manfaat. Dan yang ketiga, bahwa betul jikalau puisi Soetarji memiliki satu unsur sastra, yakni keindahan. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.